Perkenalkan, nama saya Johnson Chandra dengan NIM 250200887 yang ingin membahas tentang soal ujian pada scientific computing kali ini. Jadi, soal nomor 1 itu ada numerical error. Kita disuruh cari nilai aproksimasi untuk f asen 2 dari fungsi fx di soal ini. Jadi, langkah pertamanya itu kita substitusi 2 terlebih dahulu pada fungsi fx. Seperti yang kita lihat, di sini sudah mensubstitusikan 2, dan kita itu substitusi 2 plus h pada fungsi fx. Di sini juga sudah f2 plus h. Lalu langkah berikutnya kita masukkan hasil dari f2 dan f2 plus h pada fungsi f asen 2 dengan h sama dengan 0,3. Kita pakai rumus yang sudah diketahui di soal, dan hasilnya itu hasil aproksimasinya itu 10,263. Jadi yang B itu kita disuruh cari nilai sebenarnya dari f asen 2. F asen 2 kan. Langkah pertama itu kita turunkan fungsi fx ini dengan cara yang seperti biasa, seperti cara biasa, secara matematik kita dapat nilai yang sebenarnya itu turunannya itu enggak 3,5 pangkat 0,5 x gitu kan. Setelah itu kita substitusikannya dengan 2 f asen 2. Kita dapat hasilnya 9,513. Yang C pada soal error sebenarnya. Error sebenarnya karena kita udah mendapatkan nilai sebenarnya dan nilai aproksimasi, kita tinggal menguranginya saja. 9,513 kurang 10,263 hasilnya min 0,75. Jadi soal kedua ada interpolation. Di sini kita disuruh buat scatter plot. Di sini saya sudah membuat scatter plot dengan titik-titik yang sudah sesuai dengan data yang diberikan di soal. Kesimpulan saya mengenai scatter plot ini, kita bisa melihat semakin dalam kedalaman maka semakin dingin temperaturnya. Pada soal yang B, lalu kita menghitung temperatur pada kedalaman min 7,5 meter dengan dua nilai kedalaman, yaitu min 8 meter dan min 7 meter menggunakan direct method. Menggunakan direct method kita mendapatkan jawabannya 14,65 derajat Celcius di sini. Terus yang C, lalu kita menghitung temperatur pada kedalaman min 7,5 meter dengan direct method polinomial berorde 2. Direct method dengan polinomial berorde 2. Lalu kita menghitung true error dengan melakukan pengurangan hasil pada nomor B dan nomor C. Nah, di sini setelah kita mendapatkan hasil dari polinomial berorde 2, di sini hasilnya 15,3125. Kita akan mencari true error dengan cara kita kurangin hasil yang B dengan yang C. Kita mendapatkan hasilnya min 0,6625. Lalu kita cari kesalahan relatif absolutnya, kita dapat 4,522%. Terus yang D, lalu kita menghitung temperatur pada kedalaman min 7,5 meter dengan direct method polinomial berorde 3. Lalu kita menghitung true error dengan melakukan pengurangan hasil pada nomor B dan D. Seperti yang kita lihat, kita sudah mendapatkan hasil yang berorde 3-nya 14,7. Kita melakukan cara yang sama dengan yang kayak yang C ya. Jadi 14,65 kurang 14,7 terdapat min 0,05. Kesalahan relatif absolutnya itu 0,341%. Jadi soal yang ketiga itu ada Taylor series gitu ya. Taylor series.
Dari soal diketahui bahwa F3 sama dengan 6, FA sin 3 sama dengan 8. Kedua untuk fungsi F3-nya ini ada 11. Turunan Fn3 sama dengan 0 untuk n lebih besar dari 2. Berikut merupakan rumus Taylor series fungsi f. Gitu. Ini rumusnya. Karena pada tingkat orde yang lebih tinggi, turunan dari fungsi tersebut mencapai nilai 0 pada x sama dengan 3. Dan yang ditanya adalah f7, maka kita mendapat x0 adalah 7 dan x adalah 3. Lalu kita mencari nilai dari f7 menggunakan rumus Taylor series sebagai berikut. F7 kita masukkan gitu ke rumus yang sudah dikasih tahu ini. Setelah dimasukkan, nilai hasilnya F7 sama dengan 126. Terus soal keempat ada root of equation ya. Root of equation. Jadi saya sudah membuat grafik dari root of equation ini. Di sini saya sudah mendapatkan grafiknya. Setelah itu saya akan membahas ya. Dapat kita lihat semakin ke bawah grafik semakin ke kanan. Coba kita lihat. Grafik semakin ke bawah semakin ke kanan. Sehingga kita menggunakan X upper adalah 62,69 dan X lower adalah 62,7. Lalu kita menghitung hasil fx-nya. Setelah itu mulai menghitung xm iteration pertama. Pada iterasi yang pertama kita mendapatkan hasil xm sama dengan 62,69. 62,695 dengan fx min 1,3209. Karena hasil fx lebih mendekati 0 daripada hasil fx pada xm 62,7, maka xm 62,695 menjadi interval baru untuk iterasi berikutnya. Pada iterasi yang kedua, kita mendapatkan hasil xm dengan fx sama dengan min 0,3211. Karena hasil fx lebih mendekati 0 daripada hasil fx pada xm, maka xm menjadi interval baru untuk iteration berikutnya. Di sini kita juga menghitung kesalahan perkiraan relatif absolut dengan rumus di bawah. Dan hasilnya adalah di sini kita udah menghitung ya. 0,00398%. Pada iterasi yang ketiga, kita mendapatkan hasil xm dengan fx 0,1788. Karena hasil fx lebih mendekati 0 daripada hasil fx pada xm 62,69, maka xm menjadi interval baru untuk iteration yang berikutnya. Namun iterasi sudah 3 kali, sehingga kita tidak perlu lanjut ke iterasi berikutnya. Di sini kita juga menghitung kesalahan perkiraan relatif absolut dengan rumus di bawah. Dan hasilnya adalah 0,00199%. Jadi jumlah minimum komputer yang harus dijual agar mendapat keuntungan adalah 62 komputer. Itu ya. Terus soal berikutnya itu nomor 5 ada numerical integration. Nah, di numerical integration ini yang A itu kita menggunakan Simpson sepertiga ya. Jadi yang pertama itu kita hitung nih nilai H-nya. Kita menghitung nilai H dengan rumus H sama dengan B kurang A per N gitu kan. Dengan B adalah batas atas integral, itu hasilnya ada 270.
Di sini ya batas atasnya, dan A adalah batas bawah integral 250. Karena n tidak diketahui pada soal, maka kita misalkan n menjadi 4. Di sini kita contohkan mana n. N sama dengan 4 dan H sama dengan 5. Lalu kita mencari nilai x0, x1, x2, x3, dan x4 dengan rumus x0 sama dengan 0. X1 sama dengan x0 plus H. X2 sama dengan x1 plus H, dan seterusnya. Kita ketahui itu E itu hasilnya 2,718. Setelah mendapatkan nilai X, kita mulai menghitung nilai Y0, Y1, Y2, Y3, dan Y4 dengan cara mensubstitusikan nilai X pada fungsi F. Nah, di sini kita udah dapat ya. Lalu kita menghitung hasilnya dengan menggunakan rumus Simpson sepertiga rule. Ya, hasilnya sama dengan 0. Lalu kita mencari true value dengan menghitung true value dan absolute relative true error untuk nomor B dan C. Jadi yang B itu ET sama dengan true value kurang approximation. True value-nya itu kan kita udah tahu nih, 0,97375. Jadi kita udah dapat juga approximation-nya dengan menggunakan sepertiga rule. Hasilnya itu 0 kan. Jadi dikurangin aja. Hasilnya 0,974. Yang C ini absolute error, true error. Jadi rumusnya itu true error per true value kali 100%. Kita udah dapat juga true errornya dan true value-nya, kita tinggal kalikan. Jadi hasilnya itu 99,97%. Berikut penjelasan saya mengenai scientific computing kali ini. Terima kasih.